Habis benerin Note 5 di Northbridge PIM, saya mampir ke Bami GM, kangen sama Puyong Hai yang menurut saya memang nomor 1 di dunia. Saya order sepiring nasi goreng dan seporsi Puyong Hai. Sambil menunggu Puyong Hai, tiba-tiba sambil menunggu Puyong Hai tiba, saya foto-foto nasi goreng sepuasnya. Aku keburu dingin, saya makan nasi goreng dikit sambil nunggu Puyong Hai. Hakikat internet sebagai media dua arah. Kemudian kita juga belajar tentang storytelling. Nah, storytelling itu akan kita kaitkan dengan brand. Karena storytelling kan mendongeng. Tapi kalau jualan, yang storytellingnya jualan, berarti kita memakai brand. Jadi brand itu kita kemas cara beriklannya dengan storytelling. Seperti tadi yang udah contohnya adalah tadi Puyong Hai sialan. Sekarang kita storytelling itu selalu yang versi saya, storytelling itu selalu ada di internet, di digital. Jadi kita jualan di sosial media dengan cara storytelling. Kita menjual brand kita di sosial media, di internet. Banyak orang nanya, brand itu apa sih? Brand adalah apa yang orang ceritakan tentang kita. Jadi misalnya tugas departemen marketing itu tugasnya adalah mendongkrak sales. Tapi kalau branding, itu tugasnya semua orang. Dari presidir sampai office boy, sampai supir, itu bertanggung jawab pada sebuah brand. Pernah ada sebuah kejadian ya, ada pendaki gunung, pencinta alam, dia pulang kemalaman, akhirnya nggak dapat tumpangan. Sampai suatu hari, pas dia lagi nunggu, suatu saat ada truk minuman. Teh juga, tapi bukan yang ini. Terus dia Pak, nempel Pak. Dia jalan terus. Tapi karena jalanannya jelek, dia jalannya lambat kan. Terus orang-orang itu namanya pencinta alam kan badung-badung ya. Pada numpang tuh. Tuh orang tuh supirnya ngerem mendadak. Terus turun. Bawa celurit. Lo mau turun nggak? Wah hajar lo semua lo. Akhirnya semuanya turun. Begitu turun salah satu ngomong ini. Gue akan catat brand itu ya. Ada di toknya tulisan brandnya. Gue akan catat brand itu ya. Gue akan ceritakan ke semua teman-teman gue, ke istri gue, ke anak gue, ke cucu gue, sampai 7 turunan. Jangan pernah nyentuh gitu brand itu tuh. Haram tuh. Segitu bencinya gitu. Hanya gara-gara seorang supir yang nggak bertoleransi sama orang yang mau numpang gitu. Sebenarnya kalau dia mau numpang kan bisa minta maaf aja. Maaf ya, saya dimarahin nih kalau ini nih sama bos saya nanti. Bukan saya nggak menolong sih. Ini saya kasih uang deh, ini. Belaga gitu kan pasti ditolak. Tapi acting boleh dong. Ini saya kasih duit ini. Gaji saya 2 bulan saya kasih nih. Pasti nggak enak kan dia kan. Ya udah. Dan itu ternyata berpengaruh gitu. Di orang itu nggak main-main gitu. Waktu itu kebetulan belum zaman digital. Dia nulis di surat pembaca Kompas. Pengalaman saya bersama brand A gitu. Wah itu kalau momennya di digital udah ada, habis itu. Di sini zaman sekarang di zaman digital ya, kita harus bersyukur bahwa kita bukan orang terkenal. Karena kalau kita orang terkenal ya, kita selalu ngomong aja, habis kita dibully. Contoh tuh Nikita Mirzani, kalau saya suka gosip juga yang katanya. Karena salah ngomong gitu. Dan hati-hati gitu ya, kayak Adi MS. Adi MS tuh pencinta Jokowi. Sampai suatu hari, dia kayaknya ngeliat kerjanya Jokowi kayaknya gak bener nih. Dia merasa begitu, terus dia nge-tweet. Mulai ragu-ragu nih sama kapabilitas Jokowi sebagai presiden. Dia cuma iseng doang nulis gitu. Ada di detik.com beritanya, berita utama, headline-nya Adi MS meragukan Jokowi. Ceritanya nggak ada hubungannya. Bagaimana program 100 hari Pak Jokowi ini
banyak orang yang berkomentar begini. Tapi setelah redaksi melihat, ternyata banyak sekali, cukup banyak orang-orang yang tidak setuju. Bahkan ADMS pernah nge-tweet seperti ini. Di Kompas doang gitu. Itu kan kalau si ADMS-nya nggak bermaksud gitu ya, nggak serius itu, kan kesel gitu ya. Teman saya orang Jogja, gara-gara ngomong stand up komedi, lu bisa ngaji nggak? Oh, gue bisa ngaji, gue anak ustad gue. Bisa apa aja? Ayat kursi bisa? Jangan kan ayat kursi, ayat pejak gue bisa. Diaduin polisi, sepenjara setahun. Bayangin betapa berbahayanya dunia digital ini ya. Kalau kita salah gerak, salah ngomong, jadi berhati-hatilah gitu. Tapi kita harus bersyukur bahwa kita bukan orang terkenal. Karena kalau orang terkenal ngomong pleset dikit, wah penistaan agama. Tapi kalau kita nggak terkenal, emang kita menista agama, nggak ada peduli juga gitu. Siapa lu? Jadi brand adalah apa yang orang ceritakan tentang kita. Jadi kita harus berhati-hati berbicara gitu. Karena kalau seandainya kita nggak punya brand, kita nggak peduli sama brand, orang akan ngasih brand kayak kita gitu. Kayak misalnya di Jogja ada gudeg Yuk Jum. Itu nggak ada brandnya loh sebetulnya. Dia jual gudeg. Ya gue sini nanya, bu namanya siapa bu? Jum. Oh Yuk Jum. Yuk Jum. Gudeg gua. Akhirnya jadi brandnya jadi Yuk Jum. Alhamdulillah bagus ya. Tapi kalau umpamanya kita punya brand, kita selalu pengen memberi posisi kan, memberi positioning ke brand kita gitu. Kalau kita kerjanya nggak total, penangkapan orang lain, orang akan memberi posisi tersendiri gitu. Misalnya personal branding gitu ya, personal branding kayak Fadlizon gitu misalnya, dia kan pengennya memposisikan dirinya sebagai orang pintar gitu. Cuma karena dia cerewet banget ya, dia nyinyir sekali, tiba-tiba positioningnya beda gitu, dia ditangkap orang lain tuh, adalah dia tuh orangnya tuh sering gara-gara lah, nyinyir lah, inilah gitu. Persoalannya apakah dia siap atau tidak gitu. Soalnya sekarang di digital ini, seperti tadi saya bilang, itu betul-betul merubah peradaban, bahkan merubah tata nilai. Dulu, orang sangat mengagung-agungkan yang namanya tokoh protagonis sama tokoh antagonis. Kalau namanya jagoan sama penjahat. Kita pengen jadi jagoannya dong, kita pengen dikenal sebagai orang yang baik, sebagai penolong, sebagai ini. Sekarang enggak. Di digital itu, yang penting exposure. Coba kita lihat sekarang, kayak saya kembali ke Fadlizon itu ya. Prestasinya apa? Mungkin banyak, tapi nggak ketangkap sama kita. Yang ketangkap adalah nyinyirnya. Dan nyinyirnya, apakah itu dia rencanakan? Bisa jadi gitu. Buktinya dia langganan di Indonesia Lawyer Club. Dia selalu hadir di situ. Setiap kali ada debat politik, dia diundang. Diundang dan dia selalu mau. Padahal ya, kayak orang diundang ke Mata Najwa ya, ke Mata Najwa ya, itu sama Najwa Shihab dibully habis-habisan loh. Tapi dia tetap datang. Kenapa? Exposure. Zaman sekarang, di zaman digital ini, begitu pentingnya orang eksis, sehingga dia tidak peduli lagi pada konsep protagonis dan antagonis. Yang penting exposure. Itu sebabnya Fadlizon, Fahri Hamzah, Rocky Gerung, itu sama netizen tuh dianggap tokoh antagonis. Tapi dia rela menerima itu gitu. Kayaknya memang direncanakan. Sehingga dia mendapatkan exposure dan dia mendapat undangan di mana-mana gitu. Dan teknik ini sudah lama dilakukan oleh Syahrini. Syahrini tuh sering banget bikin video tuh ya. Maju, mundur, maju. Emang buat dibully gitu maksudnya. Dibully gitu kan exposure. Begitulah hebatnya internet yang orang-orang bilang disruption itu, disruption itu kan kekacauan, mengacaukan. Itu betul-betul mendisrupt habis-habisan gitu. Bahasanya kacau, tata nilai kacau, semuanya cara mencari eksistensi juga tata nilainya jadi berubah gitu. Itu luar biasanya digital gitu. Kita nggak pernah tahu ya betapa berbahayanya digital sebelum kita merasakannya sendiri gitu. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi ketika kita
Di sini siapa yang udah punya brand sendiri, yang punya produk jualan di Instagram, di sosial media? Tadi kamu ya? Nama tadi siapa? Lupa lagi. Ayu, Nena, dia punya brand. Jadi nanti Ayu harus punya pikiran sendiri. Gue pengennya orang yang mengetahui brand gue tuh nangkapnya sama seperti konsep yang ada di kepala gue. Kalau enggak, dia akan bikin sendiri. Jadi harus, Nena ini adalah pakaian muslim kelas atas, bukan hanya sekedar pakaian muslim, tapi fashion juga. Pakaian muslim oke, nggak berarti lo nggak boleh modis, umpamanya gitu ya. Kan ada di kepala kamu dong, itu yang harus disampaikan terus menerus supaya si target audience punya pemahaman yang sama gitu. Jadi jangan sampai, harganya murah nih, pasti buat kalangan bawah nih, nggak pantas buat gue. Tiba-tiba positioningnya beda antara konsumen dan produsen, sehingga tidak terjadi transaksi. Jadi brand adalah apa yang orang ceritakan tentang kita. Kalau personal branding gitu, misalnya Hanif gitu ya. Siapa yang kenal Hanif? Oh nggak ada ya, ini nggak ngetop loh Hanif. Hanif tuh orangnya baik, gini. Oh, Hanif tuh orangnya ini nggak jaga kesehatan, merokok. Itu semua yang kita ceritakan itulah brandnya Hanif. Jadi begitu juga kalau kita mau jualan, kita harus mikirin brand itu mau diceritakan orang sebagai apa. Harusnya sesuai dengan apa yang kita, konsep yang kita ciptakan. Jadi apapun bisnis kita, konsumen harus mempunyai pengalaman unik untuk diceritakan. Karena kan brand adalah apa yang diceritakan kan. Berarti si konsumen harus mempunyai pengalaman terhadap brand kita. Supaya pengalaman itu diceritakan ke orang lain. Sehingga brand kita mendapatkan exposure. Nah, tentu saja harus positif dan inspiratif. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau ternyata produk kita tergolong generik. Misalnya anak-anak alay sekarang ya, anak-anak milenial, mereka senang banget bikin barbershop sama coffee shop. Akibatnya banyak banget coffee shop sekarang. Banyak banget barbershop sekarang. Dan konsepnya semua sama. Barbershop yang tadinya untuk kaum kelas bawah, diangkat image-nya ke kelas atas. Konsepnya sama semua. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa saya harus pergi ke situ? Seperti tadi saya tanya, brandnya apa? Apa kelebihannya? Saya tadi nanya semua orang kan? Apa alasan? Kasih saya satu alasan. Kenapa saya harus milih brand kamu dibandingin brand lain? Nah itu repotnya banyak anak-anak milenial tuh jualan doang gitu. Sehingga dia tidak memikirkan positioningnya, tidak memikirkan uniqueness-nya, sehingga dia menjadi generik. Nah, tapi banyak juga yang udah mengerti marketing, dia udah mikirin tuh. Dia udah mikir segala macam, ternyata dia gak punya juga. Apa ya, yang namanya barbershop ya gitu-gitu aja gitu. Orang dicukur, udah apalagi. Pusing dia. Sehingga brandnya menjadi generik. Setelah dipikir-pikir, ternyata brand kita tidak ada bedanya dengan brand kompetitor. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau itu terjadi, maka si konsumen ketika dia datang ke tempat kita, dia tidak mempunyai bahan untuk diceritakan. Jadi misalnya saya pergi ke, apa namanya? Selfie. Saya nanya mau ngajak saya. Jadi misalnya kita pergi ke restoran Padang. Atau di Bandung ya, di Bandung tuh banyak banget pengusaha-pengusaha yang selalu mencari uniqueness tuh. Jadi ada satu restoran namanya Bajak Laut. Ini semuanya berpakai ini, waiter-waiter itu pakai yang mata satu itu tuh. Terus kalau kita pesan tuh ya, ngajak berantem gitu. Jadi dia pesannya gini, nanti nasinya piringnya dilempar itu. Ada yang tumpah-tumpah gitu. Kadang-kadang tumpahnya kena si konsumen. Marah kan dia, kurang ajar, mau ribut. Saya ada di situ kebetulan. Akhirnya saya yang ini, udah Pak, dia kan konsepnya Bajak Laut tuh kasar-kasar maksudnya begitu. Tapi dia tetap marah tuh. Sekarang ganti. Kalau enggak gue gak mau makan. Akhirnya ganti tetap lempar juga. Dia. Saya gak yakin itu sukses. Saya gak bilang bahwa itu bagus ya. Saya cuma mau bilang bahwa orang mencari uniqueness gitu.
soal carinya gimana ya tergantung tergantung diri kita sendiri, kita mau sampai sejauh apa gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya kemampuan, ternyata produk kita atau restoran kita atau toko kita tidak mempunyai kelebihan, tidak punya keunikan dibandingin kompetitor, maka kita harus melakukan sesuatu untuk diceritakan. Karena saya punya sesuatu untuk diceritakan, saya punya pengalaman. Daripada pengalamannya saya ceritakan, saya ajak sekalian nih ngalamin sendiri. Itu suaranya luar biasa gede. Jadi pas saya datang sama teman-teman saya itu bertiga gitu ya, saya bawa kapas. Karena kenceng banget, saya demi Allah kenceng banget. Tapi saya kapasnya buat saya doang, dia nggak saya kasih. Wah, gila, deg-degan gue nih, deg-degan sih.